Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, jumpa lagi bersama Ustadz pada pelajaran matematika kelas 5. Kita masih membahas tentang operasi hitung bilangan pecahan. Pada pertemuan yang lalu anak-anak kita sudah membahas tentang penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjumlahkan pecahan campuran, kemudian kita akan juga belajar mengurangkan pecahan biasa. Harapan Ustadz setelah mempelajari bab ini, anak-anak Ustadz sudah bisa menjumlahkan pecahan campuran dan mengurangkan pecahan biasa. Langsung saja ya anak-anak, kita masuk ke materi kita. Ya, Ustaz akan coba menggunakan mouse untuk menulis. Mungkin tulisannya kurang rapih, tapi anak-anak sekalian saya harap supaya bisa memahaminya dengan baik. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 14 dan 15. Menjumlahkan pecahan campuran. Sini Ustaz sudah memiliki soal, yakni 1/3 ditambah 2/3. 1/3 ditambah 2/3/4. Ya. Perhatikan langkah-langkah dalam menyelesaikan pecahan penjumlahan pecahan campuran ini. Langkah pertama adalah anak-anak kita harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ya, kita harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Anak-anak sekalian masih ingat pecahan campuran itu adalah bilangan pecahan ya digabung dengan bilangan bulat atau bilangan angka-angka biasa seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan pecahan adalah 1/3 ya yang memiliki pembilang dan penyebut itu pecahan. Oke. Nah, ini adalah pecahan campuran 1/3 dan 2/3/4. Nah, untuk menjumlahkan kedua pecahan ini, maka langkah pertama adalah kita harus merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini, perhatikan 3 dikali ya, jangan lupa 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Kemudian hasilnya ini 3 kita tambah dengan 1 ya. 3 kali 1 3 ditambah 1 ya menjadi 4. Nah, hasilnya kita letakkan di sini ya, kita sediakan tempatnya. Tambahnya kita ya. Letakkan di sini 4. Oke. Kemudian penyebutnya kita cukup pindahkan ke sini ya. Baik. Kemudian sampai di sini kita sudah bisa merubah pecahan campuran 1/3, pecahan campuran 1/3 ke dalam pecahan biasa. Jadi 1/3 itu pecahan biasanya adalah 4/3. Oke, sama halnya dengan 2/3/4 ya. Pertama adalah 4 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8. Jangan lupa ya dikali. Kemudian 8 ya hasilnya ini kita tambahkan dengan 3, maka hasilnya adalah 11. Kita letakkan di sini 11-nya. Ya, kemudian 4 ini kita pindahkan ke sini. Ya. Nah, tapi anak-anak
Sampai sini kita sudah menyelesaikan, merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Nah, untuk selanjutnya langkah kedua ya, adalah kita, eee, menjumlahkan kedua pecahan biasa ini ya. Langkah pertama yang kita perhatikan adalah, ya, sebelum kita menjumlahkan yang kita perlu perhatikan adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya sama atau berbeda? Nah, jika penyebutnya berbeda, maka tentunya kita harus menyamakan penyebut. Masih ingat bagaimana cara menyamakan penyebut? Ya, dengan cara mencari KPK, antara 3 dan 4. Baik, coba kita 3 ya. 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6, tambah 3 hasilnya adalah 9, tambah 3 hasilnya 12, ditambah 3, 15, dan seterusnya ya. Kemudian 4, 4 ditambah 4 hasilnya adalah 8, ditambah 8 ditambah 4 hasilnya 12, dan seterusnya. Anak-anak, sampai di sini kita sudah memperoleh, hasil atau KPK antara 3 dan 4, yakni 2, 12 ya. Nah, kemudian kita sediakan tempatnya ya. Kita sediakan tempatnya di sini. Oke. Nah, kita sediakan tempatnya di sini. Perhatikan 12 kita letakkan di sini ya. Bagaimana cara selanjutnya? Ya, seperti biasa yang sudah Ustaz ajarkan. 12 kita bagi dengan 3. Jangan lupa dibagi ya. Dibagi 3. 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. 4 dikali ya. Hasilnya ini 12 dibagi 3 hasilnya 4 ya. 4 kita kalikan dengan 4 hasilnya 16. Kita letakkan di sini. Perhatikan ya. Kemudian sama halnya juga dengan 12 yang satunya lagi ya, ini yang ini. Jadi 12 kita bagi 4, jangan lupa dibagi. 12 bagi 4 hasilnya adalah 3. 3 kita kalikan ya, jangan lupa ini dikali. 3 dikali dengan 11 menjadi 33 ya. Jadi 11 ini hasilnya kita letakkan di sini. Nah, jadi ada berapa proses sudah anak-anak sekalian? Ada, kita sudah 2 proses ya. Yang pertama, kita menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa yang ini ya. Setelah itu kita merubah penyebutnya menjadi sama ya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan. Jadi 16/33 bisa anak-anak diselesaikan? Jangan lupa ya, jika angkanya besar atau banyak, gunakan cara penjumlahan susun pendek seperti ini ya. Ya, masih ingat pembelajaran di kelas 1, maaf ini 33. Ya, 16 ditambah 33. Jadi kita langsung saja jumlahkan, jangan lupa dari arah atau sebelah kanan ya, bukan dari kiri. Dari sebelah kanan atau bilangan satuannya. 6 ditambah 3 adalah 9. Kemudian 1 ditambah 3 adalah 4. Nah, jadi 16 ditambah 3 hasilnya adalah 49. Ya. 49 dibagi 12 tinggal dipindahkan saja.
cukup dipindahkan saja. Nah, sampai sini kita sudah memperoleh hasil penjumlahan dari 1/1/3 ditambah 2/3/4. Akan tapi anak-anak, ini belum selesai ya, 49 dibagi 12 itu masih bisa kita selesaikan ya. Caranya bagaimana? Caranya tentunya dengan pembagian porogapit ya, seperti ini ya. Oke, 49 dibagi dengan 12. Jangan salah tempat ya, yang 49 di dalam, 12-nya di luar. Baik, langsung saja, jika kita menghadapi pembagian seperti ini, maka kita harus, mencari berapakah angka yang bisa dikalikan dengan 12 sehingga mendapatkan 49 atau mendekati 49. Nah, maka angka yang mendekati 49 jika dikalikan dengan 12 adalah angka 4. Karena 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, 48. Ya, jadi di sini 49 dibagi 12 hasilnya 4. 4 kali 12 hasilnya 48. Ya. Kemudian kita kurangkan ini 49 dikurangi 48, maka hasilnya adalah 1. 9 dikurang 8, 1. 4 kurang 4, 0. Tidak perlu dituliskan lagi ya, 0. Oke, kemudian 4 yang berada di atas kita letakkan di sini ya. 1 yang berada di sini, anak-anak, kita letakkan di sini ya. Perhatikan caranya. Kemudian 12 kita letakkan di bawahnya. Nah, inilah hasil daripada penjumlahan pecahan campuran 1/1/3 ditambah 2/3/4. Baik, kita lanjutkan dengan menjumlahkan pecahan atau mengurangkan pecahan biasa. Silakan lihat di buku anak-anak sekalian, halaman 15, di latihannya di situ ada beberapa soal. Oke, soal yang pertama adalah, di situ ada soal 3/7 dikurangi 1/3 ya. 3/7 dikurangi 1/3. Nah, hasilnya berapa anak-anak? Anak-anak perhatikan, jika penyebutnya sama, maka kita langsung saja kurangkan. Akan tetapi di sini kita jumpai ternyata penyebutnya berbeda. Maka tentunya langkah pertama adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Sama halnya dengan penjumlahan, maka di sini juga sama ya. Kita coba samakan penyebut dengan cara mencari KPK antara 3 dan 7. Faktor kelipatan dari 3 dan 7. 3 ya, ditambah 3 hasilnya 6, ditambah 3 hasilnya 9, ditambah 3 12, ditambah 3 15, ya, ditambah 3 18, ditambah 3 hasilnya 21. Mohon maaf. Ya, ditambah 3, 18 ditambah 3, 21, ya, dan seterusnya. Kemudian 7 ya, 7 ditambah 7 hasilnya berapa anak-anak? 14. 14 ditambah 7, 21. Nah, kita sudah jumpa, maka cukup saja sampai di sini ya, 21. Jadi, KPK antara 7 dan 3 adalah 21.
1. Di sini sudah kita jumpa. Oke, ya. 21. Langsung saja kita letakkan di sini. Jangan lupa ini adalah pengurangan ya, pengurangan, tanda pengurangan. Jangan lupa. Ya, kemudian kita letakkan 21 milik 7 di sini dan 21 milik 3 di sini. Oke ya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bagikan dengan 7. Jangan lupa, sama ya. 21 dibagi 7 hasilnya berapa anak-anak? 3 ya, 3. Nah, hasil yang 3 ini dari pembagian 21 dibagi 7, kita kalikan dengan 3. Kali, jangan lupa ya, kali. Maka 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Kita letakkan di sini. Lihat prosesnya dan banyak berlatih dengan soal-soal yang lain yang ada di buku anak-anak sekalian. Supaya anak-anak tidak lupa. Kemudian 21 miliknya 3 kita bagikan. 21 dibagi 3. Ya. Hasilnya adalah berapa anak-anak? 7 ya. 7. Nah 7 milik 3 ini dari hasil pembagiannya kita kalikan dengan 1. Jangan lupa dikali. 7 kali 1 hasilnya 7. Ya. Kita letakkan di sini ya. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 7 dikali 1 ya. 7 kali 1 hasilnya adalah 7 ya. Nah, penyebutnya sudah sama. Lihat, penyebutnya sudah sama. 21 dan 21. Kita langsung saja mengurangkan. 9 dikurangi 7. Berapa anak-anak? Ada yang belum tahu pengurangan? 9 dikurangi 7 adalah 2. Kemudian 21 cukup dipindahkan saja. Jangan dikurangkan ya. Jadi hasil daripada pengurangan 3/7 ya, dan 1/3 adalah 2/21. Ya, sampai sini anak-anak kita sudah menyelesaikan berlatih mengurangkan pecahan biasa. Oke, jika belum paham, Ustaz akan berikan satu buah soal lagi. Ya, perhatikan di sini, Ustaz garis. Ustaz memiliki soal ya yang ada di buku 2 dikurangi 1/5. Nah, 2 dikurangi 1/5 berapa hasilnya? Ya, baik. Untuk memudahkan kita anak-anak, 2 dikurangi 1/5 kita berikan saja 1 di sini ya. Jangan lupa ya. Ini konsep yang Ustadz berikan, mudah-mudahan anak-anak sekalian paham ya. Maka kita berikan bantuan berupa 1 di sini. Oke. Kemudian langkah kedua adalah kita perhatikan di sini penyebutnya kan berbeda anak-anak ya. 1 dan 5. Maka kita harus samakan. Bagaimana caranya? Sama caranya yakni dengan mencari KPK dari 1 dan 5. 1 ditambah 1 2, ditambah 1 3, ditambah 1 4, ditambah 1 5, dan seterusnya. Kemudian 5 ya. 5, 10. Ya. Anak-anak, jika kita mencari seterusnya dari 10 ya ke atas ya, nanti juga kita akan temukan angka yang sama dari penjumlahan 1 dan 5. Akan tetapi kita hanya butuh yang paling kecil ya.
kita butuh yang terkecil. Di sini kita sudah jumpa 5 dan di sini ada 5 ya. Langsung saja kita letakkan di sini, jangan lupa pengurangan ya. Kemudian kita letakkan 5 miliknya 1, kita letakkan sini, dan 5 miliknya 5. Kemudian langkah kedua adalah 5 kita bagikan dengan 1. 5 bagi 1 berapa anak-anak? 5. 5 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 10. Iya. Sama halnya juga dengan 5 miliknya 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Ya. 1 kali 1, 1. Baik. Nah, untuk selanjutnya, karena penyebutnya sudah sama, maka kita langsung melakukan pengurangan ya. Oke, tunggu ya, Ustaz perbaiki dulu ini. Nah, ya, ini adalah angka 5. Ya, jadi 5 dikurangi 5 itu hasilnya, 5 kurang 5. Maaf, 10 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 9. Kemudian penyebutnya cukup dipindahkan saja. Jadi 2 dikurangi 1/5 itu sama dengan 10/5. Dikurangi 1/5 sama dengan 9/5. Jadi hasilnya adalah 9/9/5. Ya, tapi anak-anak belum selesai sampai di sini. 9/5 itu bisa diselesaikan lagi ya dengan cara 9 menggunakan pembagian Porogapit. 9 dibagi 5. Oke, 9 dibagi 5 berapa anak-anak? 1 ya. Karena kalau 2 dikali dengan 5 hasilnya 10 melebihi 9. Maka kita butuh yang mendekati 9. Ya, berarti kita butuh 1 kali 5. Hasilnya adalah 5 mendekati ya. Kita letakkan di sini 1 kali 5, 5. Kemudian 9 dikurangi 5 adalah 4. Ya. Selanjutnya kita tinggal memindahkan 1 ke sini ya. 1 yang berada di atas kita pindahkan ke sini. Ya, 1. Kemudian 4 yang berada di bawah kita letakkan di atas. 5-nya di samping sini. 5 ini, yang ini, kita letakkan sini. Nah, jadi hasil pengurangan daripada 2 dikurangi 1/5 sama dengan 10/5 dikurangi 1/5 sama dengan 9/5. Ya, 9/5. 9 dibagi 5 itu adalah 1/4/5. Ya, anak-anak sekalian, jadi ada beberapa proses di sini dalam pengurangan. Yang pertama, kita berikan bantuan angka 1 jika 2 ini tidak memiliki penyebutnya. Ya. Kemudian kita samakan penyebut. Setelah itu setelah disamakan penyebut, kita langsung saja mengurangkan. Ya. Nah, Ustadz harap anak-anak sekalian paham dalam pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Anak-anak sekalian bisa bertanya melalui kolom komentar ya untuk Ustadz jika kurang paham. Insya Allah akan Ustadz jawab pada video-video yang akan datang. Dan anak-anak sekalian, banyaklah berlatih dan menghafal perkalian 1 sampai dengan 9. Saya ingatkan kembali, pembagian, penjumlahan dan ya operasi hitung bilangan pecahan ini, anak-anak sekalian tidak akan sanggup menyelesaikannya jika anak-anak sekalian tidak bisa ya menghafal perkalian 1 sampai 9. Dan materi tentang menghafal perkalian itu sudah ada pada kelas 1, kelas 4 ya.
kelas 3. Ya. Jadi, saya harap anak-anak sekalian menghafal perkalian 1 sampai dengan 9. Oh baik, Ustadz akan memberikan tugas kali ini adalah, tugasnya adalah coba perhatikan anak-anak, tugas anak-anak sekalian adalah menyelesaikan latihan yang ada di halaman 14 ya, dan latihan yang berada di halaman 15 buku matematika anak-anak sekalian. Kerjakan dari nomor 1 sampai dengan 10 ya, kedua-duanya. Yang sudah Ustadz berikan latihan juga, dikerjakan ulang lagi ya. Ustadz ulangi, tugas untuk anak-anak adalah kerjakan latihan yang berada di halaman 14 ya, halaman 14 di bagian latihan 1 sampai dengan 10. Kemudian di halaman 15 ya, halaman 15 nomor 1 sampai dengan 10. Anak-anak sekalian, itu adalah tugas yang anak-anak harus selesaikan dalam waktu 2 hari ya. Ustadz berikan ketegasan sedikit, biasanya Ustadz tidak memberikan batas waktu, akan tetapi banyak yang tidak memanfaatkan dengan baik, maka Ustadz akan memberikan waktu 2 hari. Jika melebihi 2 hari, maka otomatis kelas anak-anak sekalian akan tertutup dan tidak bisa anak-anak sekalian mengirim tugasnya. Baik anak-anak, ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Ustadz harap anak-anak sekalian memahami cara menjumlahkan pecahan biasa dan mengurangkan pecahan biasa, ya. Mohon maaf, cara menjumlahkan pecahan campuran dan mengurangkan pecahan biasa. Dan anak-anak, pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari tentang mengurangi pecahan campuran, ya. Oke. Demikian dari Ustadz. Ustadz ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترتيل